A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini insya Allah panitia meminta kami untuk membahas tentang tazkiyatun nafas, persiapan bulan Ramadan dengan kitab Syifaul Mausul. Kitabipun sampun dibagi napa dereng? Makin ditagih tak mirip. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini ayat sudah sering sekali. Tetapi yang menarik di ayat ini adalah firman Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan bagi kita umat Nabi Muhammad berpuasa sebagaimana diwajibkan juga di umat-umat sebelumnya. Tidak banyak ibadah yang seperti ini. Seperti korban misalkan, akikah itu cuma ada di umat Nabi Muhammad saja. Nabi Adam ketika lahiran Qabil dan Habil tidak ada akikah. Dan nabi-nabi seterusnya sampai datang Nabi Muhammad. Dan banyak sekali syariat yang hanya khusus di umat Nabi Muhammad saja, itu banyak sekali. Puasa ini adalah salah satu syariat yang mana tidak hanya di umat Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi Muhammad sebelum usia 40 tahun belum ditunjuk jadi nabi, belum diangkat menjadi nabi, itu sudah ada ibadah puasa. Syariatnya Nabi Ibrahim itu ada puasa. Syariatnya Nabi Isa ada puasa. Syariatnya Nabi Musa ada puasa. Ini salah satu keunikan syariat puasa. Quran sendiri itu yang mengatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini telah diwajibkan, telah ada, telah menjadi perintah di umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keunikan puasa yang pertama. Kita akan membahas kok bisa puasa itu seunik ini. Ya, maka bagi kita kaum muslimin yang melaksanakan bulan puasa Ramadan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, berarti dia tidak memahami rahasia Allah. Masa Allah sudah menurunkan puasa sejak Nabi Adam, setelahnya sampai Nabi Muhammad, dan kita hanya menjalaninya sebagai rutinitas. Ini kita orang yang rugi sekali. Maka kita akan membahas apa sirnya, apa rahasianya, kok menjadi syariat yang lintas nabi, lintas generasi, lintas angkatan. Ya. Rahasia yang kedua, ada seorang sahabat, anna rajulan ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya di Sunan Nasai. Hadisnya riwayatnya di Sunan Nasai. Ada seorang sahabat datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini minta amalan. Bahasa Arabnya seperti ini, kurang lebih. Bahasa Arabnya orang Banyudono. Ya Rasulullah, ausini bi amalin akhuduhu angka. Engkang artosipun, ya. Wahai Rasulullah, bisa nggak kasih saya satu wasiat amalan, satu saja. Tapi amalan ini bisa diamalkan kapan saja. Jadi satu ini sudah mewakili semua.
Amalan sunnah maksudnya gitu. Nek wajib kedah dilampahi. Ini amalan sunnah setunggal mawon yang bisa buat pegangan kapan saja. Jenengan bayangkan apa jawabannya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah adalah alaika bisyam. Kamu harus puasa. Belum selesai sampai sini nasihatnya Rasulullah. Fa innahu la mithlalahu. Karena puasa nggak ada tandingannya. La mithla itu nggak ada tandingannya. Jadi lazimi puasa karena puasa nggak ada tandingannya. Ya. Ini rahasia yang kedua. Kok Rasul memberikan amalan itu puasa? Bahkan ketika memberikan amalan tidak cukup dengan sana amalkan, tapi ditekankan dengan kata-kata terakhir. Fa innahu la mithlalah. Sesungguhnya puasa ini nggak ada saingannya, nggak ada tandingannya. Amalan paling mandi, paling mujarab, ya, paling keren, seperti itu. Ini hadis. Tadi yang pertama ayat ya, yang kedua hadis, yang ketiga hadis yang sangat terkenal sekali ada di kitab Arba'in Nawawiyah. Hadisnya sahih di kitab Hadis Arba'in. Ya, nanti jangan bisa lihat bukunya ada di rak, insya Allah ada. Karena biasanya setiap rumah mesti ada. Kalau ada rumah nggak ada kitab Hadis Arba'in, beli, harganya 500 rupiah atau 1000 rupiah nggak tahu. Ya. Bahkan di internet ada, harus ada buku Hadis Arba'in ini. Di dalam Hadis Arba'in, Rasul ini yang ketiga nih, Rasulullah mengatakan kepada sahabat. Jadi ada sahabat gini bertanya seperti ini. Ya Rasulullah, dulani ala amalin yudkhilunil jannah. Atau kama qala Rasulullah, wahai Rasulullah, kasih saya amalan yang mempermudah saya masuk surga. Dulani ala amalin yudkhilunil jannah. Apa amalan yang memudahkan saya masuk surga? Di situ Rasulullah menyebutkan beberapa amalan. Tetapi ketika menyebutkan puasa, ini luar biasa. Mengatakan seperti ini. As-saumu junnah. Junnah itu perisai perang yang dari besi, biar kalau ada tombak atau panah itu nggak kena perang, nggak kena tombaknya itu. Rasul mengatakan as-saum junnah. Puasa itulah perisai. Orang yang puasa nggak akan mampu kena serangan nafsu, nggak akan mampu. Nafsu nggak akan bisa nyerang orang puasa. Orang puasa nggak akan bisa kena serangan setan, bisikan setan, nggak akan mampu. Orang puasa, ahli puasa ya. Tapi kalau puasa Ramadan saja, ya nggak cukup. Puasa Ramadan saja itu kayak orang kanker tapi obatnya paracetamol. Nggak sembuh penyakitnya, harus ditambah yang lain. Nah, Rasul mengatakan as-saumu junnah, perisai. Dosa nggak bisa nembus dia, maksiat nggak bisa nembus dia. Dikasih jabatan haram, dia nggak berkutik. Dikasih wanita, digoda oleh wanita yang haram, dia berhasil menjaga dirinya. Judi, judol, online, semuanya dia bisa mampu menahan dirinya. Nah ini hadis Rasul yang ketiga. Ada tadi ayat yang pertama, yang kedua hadis tentang amalan yang nggak ada tandingannya, yang ketiga tadi hadis tentang puasa itu perisai. Kok bisa ya puasa ini memiliki keistimewaan yang sebesar ini? Sebelum kita jelaskan sirnya, rahasianya, kita ini yang mondok, mungkin jenengan juga ada yang pernah mondok, pernah ngaji di zaman dulu bersama ustadznya, bersama kiainya, atau yang muda yang sudah sepuh, atau ngaji diniyah, ngaji sore, ngaji apapun. Kami mengalami sendiri ketika kami mondok, ngaji, belajar, para masyayikh, para kiai, para ustadz, biasanya itu kalau diminta amalan atau memberikan sebuah wadifah, sebuah amalan kepada santrinya, biasanya amalannya kamu banyakin puasa. Karena kalau orang itu sudah puasa, itu sudah nggak butuh amalan yang lain, amalan sunnah maksudnya. Karena puasa ini mewakili amalan-amalan yang lain.
Jadi kalau kita ke kiai-kiai, ke orang soleh, ke ustadz, terus Syekh berikan saya amalan biar hidup saya ini kuat menghadapi kenyataan, biar tabah, biar menghadapi godaan itu nggak gayung, nggak goyah. Kasih amalan, biasanya dikasihnya puasa. Kamu banyakin puasa. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan atau ayyamul bid. Kalau kamu sudah melazimi 3 hari setiap bulan selama setengah tahun, selama setahun, nanti tahun kedua ditambah puasa Senin dan Kamis, berarti sebulan 5 hari. Kalau setahun berarti 55 hari selain bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah 2 tahun melazimi puasa 5 hari 1 bulan, nanti puasa Daud sampai meninggal dunia. Puasa sehari enggak lagi, sehari enggak lagi, dan seperti itu. Biasanya para masyayikh kita menjadikan tirakat atau amalan atau amaliyah atau sunnah yang ditekankan kepada para santri adalah puasa. Karena puasa itu adalah simbol keprihatinan. Orang yang prihatin itu biasanya bisa menghadapi segala macam kehidupan. Karena prihatin itu artinya bisa menahan keinginan. Orang kalau bisa menahan keinginan, ujian apapun bisa dia lewati. Latihannya yang paling ringkes puasa. Makanya para masyayikh, para ulama memberikan amalan puasa seperti itu. Dia kalau puasa itu mau dia males, mau dia rajin ya harus gak makan dari subuh sampai maghrib. Jadi dia mau apapun yang dia lakukan, dia sudah menahan hawa nafsunya. Seperti itu. Jadi ini amalan yang meringkes semua amalan. Baik, ini tentang kebiasaan para orang soleh menjadikan puasa sebagai amalannya, wadifahnya, mujahadahnya. Nah sekarang kita masuk ke sir min asroris siyam. Apa rahasia-rahasia yang ada di syariat puasa ini? Sehingga panjenengan tidak hanya puasa itu karena kepeksa sasi poso, isen nek ora poso. Jangan sampai ya. Atau puasa itu ya gara-gara Ramadan itu puasa. Jadi yang penting wajibnya wis seperti itu. Tapi nanti setelah bulan Ramadan tetap puasa. Saya butuh puasa. Karena puasa ini akan membentengi diri saya dari godaan hidup yang gak habis-habis. Apalagi zaman sekarang ada HP. Itu godaannya lebih intens dan lebih sering lagi. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik semua yang saya hormati dan saya muliakan. Kita manusia ini sampai nafas kita yang terakhir ada tiga hal yang selalu berlomba-lomba dengan hati nurani kita. Selalu berperang di dalam diri kita itu. Yang pertama adalah nafsu, ya syahwat. Yang kedua adalah amarah. Yang ketiga adalah akal kita ini. Akal kita ini selalu berperang dengan hati nurani. Contoh kalau kita pejabat, kita bendahara, kita yayasan, kita memegang uang umat, terus di rekening kita ada uang yang nolnya tuh banyak sekali. Nol semua tapi nggak ada angkanya. Ya, yang nolnya banyak sekali. Akal kita ini akan berperang dengan nurani kita. Ini uang ini kalau saya ambil 10 juta saja tuh nggak akan ada yang tahu. Akal ini berperang terus dan itu akan terus berlangsung. Kapan akal kita nggak akan berperang dengan hati nurani kita? Kapan? Ketika akal kita diambil Allah. Gila. Orang gila nggak bisa korupsi. Orang gila. Yang bisa hanya orang yang akalnya cerdas. Orang gila nggak bisa korupsi. Atau kita meninggal dunia sudah nggak punya akal. Kemudian yang kedua, hati nurani, perang hati nurani dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu berbuat yang keji ya, baik itu makanan, minuman atau kemaluan, ya, dan seterusnya. Selama kita masih di alam dunia ini,
Mau umur kita ini baru 20 tahun, mau 30 tahun, bahkan yang sudah 70 tahun, 80 tahun. Selama nafas kita masih keluar, masih bernafas, masih menghirup oksigen, kita ini masih punya yang namanya nafsu. Karena tanpa nafsu, kita juga nggak bisa hidup. Kenapa kita minum? Karena punya nafsu. Makanya kalau kita sakit di rumah sakit, dikasih obat peningkat hawa nafsu, ya, biar mau makan. Penambah nafsu makan. Karena kalau nggak makan, nggak minum, sakit parah, meninggal dunia. Kalau udah meninggal, nggak ada lagi perang dengan nafsu. Nah, maka perang dengan nafsu itu selalu kapan saja akan terus terjadi. Ya. Walaupun kita 20 tahun memerangi hawa nafsu, godaan datang silih berganti 20 tahun dan kita selalu berhasil. Tetap besok itu kalau kita laki-laki, ada wanita yang cantik yang di depan mata, itu juga nafsu itu ada gitu. Atau ada uang yang banyak yang nggak ada yang lihat, itu ada. Atau perempuan lihat laki-laki yang ganteng, yang jabatannya tinggi, itu juga ada nafsu itu. Jadi selama kita di dunia ini selalu ada perang abadi dengan nafsu, dengan akal. Yang ketiga adalah dengan amarah. Soleh-solehnya, pinter-pinternya, sekiai-kiainya, sewali-walinya, seustad-ustadnya kita dan kalian semua, setinggi-tingginya derajat kita sekolah sampai profesor, kalau pas ngebut naik motor ada ibu-ibu reteng kanan belok kiri, dadak pasti marah langsung marah, otomatis nggak bisa dihindari. Pertanyaannya, pas marah itu akan mukul atau menahan, misuh atau diam, seperti itu. Lah, pertarungan dengan marah, nafsu, syahwat, dan akal ini tidak akan berhenti sampai nyawa kita dicabut Allah SWT. Dan itulah arti ayat Al-Quran, salah satu arti ayat Al-Quran, tafsirnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Bagaimana itu beribadah? Memenangkan bisikan akal yang jahat, memenangkan bisikan nafsu yang jahat, memenangkan bisikan amarah yang jahat, sehingga pas kita dicabut nyawanya oleh Allah, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Karena berhasil menaklukkan semua rintangan amarah, nafsu, dan akal sejak dilahirkan Allah sampai dicabut nyawanya oleh Allah. Dan nanti jadinya husnul khotimah. Nah, inilah tugas kita. Apa hubungannya peperangan abadi selama kita hidup ini dengan 3 ayat dan hadis tentang puasa tadi? Para ulama-ulama tasawuf, para ulama-ulama salafus soleh, para ahli tazkiyatun nafas mengatakan, orang yang bisa mengalahkan peperangan dengan nafsu, dengan syahwat, dengan amarah, dengan akalnya, itu hanya orang yang memiliki 7 hal. Dan 7 hal ini yang membuat hati kita kuat, yang menguatkan hati nurani. Ketika ada perperangan antara hati nurani dan nafsu, 7 hal ini yang membuat hati nurani kita itu kuat, bisa mengalahkan nafsu. Ada 7 hal. Dan 7 hal ini qadarullah, masya Allah fa'al, semuanya ada di puasa. Semuanya 7 hal ini ada di puasa. Dan kalau kita puasa, secara otomatis kita sedang menguatkan 7 vitamin, 7 suplemen yang membuat hati kita kuat ketika menghadapi godaan akal, nafsu, dan amarah tadi. 7 hal ini ada di puasa semua. Jadi ketika kita semakin sering puasa, 7 hal ini semakin kuat kualitasnya. Semakin sering lagi, semakin kuat lagi. Semakin kuat lagi, semakin menghadapi godaan, dia semakin bisa mengalahkannya. Nah, kita akan bahas 7 hal ini insya Allah satu persatu. Semoga waktunya nyandang. Dan 7 hal ini ada di kitab Syifaul Mausuf. Ya, tapi kita sebutkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab sedikit dan artinya. Yang pertama adalah 7 hal yang pertama, yang nomor 1 dari nomor 7 adalah menyelisihi hawa nafsu.
Ya, menyelisihi hawa nafsu. Semua maksiat di dunia ini, semua tanpa terkecuali. Ya, semua maksiat, pembunuhan, korupsi, pemerkosaan, LGBT, diktator, premanisme, kezoliman, oligarki, semua maksiat bohong. Itu sebabnya satu. Orang mengikuti hawa nafsunya. Ya, mengikuti hawa nafsu itu sebab semua maksiat. Ridhon nafsi, ridhol mar'i an nafsihi. Orang mengikuti bisikan hawa nafsunya. Maka obat hati yang pertama, suplemen hati yang pertama adalah menyelisihi nafsu. Saya akan menganalogikan, ini mungkin ada yang belum terlalu paham. Jadi seperti ini, hadirin wal hadirat semua. Kita ini kalau di pondok itu ada ekstrakurikuler bela diri. Para santri itu biasanya sebelum mereka tanding turnamen, selain latihan, biasanya mereka itu mengangkat batu setrika. Batu dari semen itu diangkat agar tangannya itu kuat, kemudian sering memukul samsak. Sehingga kalau dia mukul yang beban yang keras, barang yang keras itu sudah mati rasa. Karena sudah terbiasa untuk memukul. Kenapa kok dia bisa mati rasa? Tangannya nggak sakit ketika memukul. Terkadang badannya kecil, tapi dia nggak sakit karena terbiasa menghadapi beban yang berat. Sehingga ketika dia mukul, dia kuat. Tapi kalau dia nggak pernah latihan di samsa, nggak pernah ngangkat batu setrika, walaupun badannya keker, walaupun dia punya teorinya, bisa jadi dia pukulan pertama tangannya patah karena nggak terbiasa. Jadi orang yang nggak terbiasa, ya itu akan roboh di serangan pertama. Itu kalau badan, fisik. Sekarang kita masuk ke hati. Ya, contoh ya, yang paling mudah olahraga hati, menyelisih nafsu, menyelisih hawa nafsu. Yang paling mudah adalah menjaga mata. Yang paling mudah secara lisan, tapi paling susah secara praktek. Bayangkan, orang setiap melihat sesuatu yang haram, dia noleh, dia melingos. Ada bayangan kayaknya aurat, langsung melawan. Bayangkan, sehari seperti itu. Di HP kah, di jalan raya kah, setiap ada pandangan haram dia melingos-melingos. Itu setiap melengosan itu seperti satu pukulan. Satu pelengosan itu kayak satu pukulan. Kalau setiap hari ada godaan melihat yang haram 1000 kali, itu 1000 pukulan. Orang yang kualitasnya seperti ini, ketika suatu saat derajatnya diangkat Allah, godaan wanita, bayaran wanita untuk menggoda dia mau digoda wanita apapun nggak akan pengaruh. Karena selama bertahun-tahun di masa muda dia, setiap kali ada pandangan haram, dia gini, hatinya sudah kuat. Dia ketika jadi orang sukses nanti, atau orang yang punya pengaruh, jadi orang kaya, jadi orang alim, jadi orang berilmu, jadi pejabat tinggi, itu mau digoda dengan wanita nggak akan mungkin mempan. Logikanya nggak akan mungkin mempan. Karena dia sudah selalu latihan memukul samsak, tapi hatinya yang dilatih. Jadi hati dia tuh udah metekol. Seperti itu. Tapi bayangkan kebalikannya. Orang setiap kali di Instagram lewat hal yang saru atau yang membuka aurat, dia tadaburi. Dia tenang loh kayak gitu. Bayangkan, setiap ada orang lewat di jalan, boro-boro cuma gini, gitu cuma. Dan itu terulang setiap hari 1000 kali. 1000 kali seperti itu setiap hari. Dia nggak pernah melatih, hatinya nggak pernah dilatih. Akhirnya apa? Akhirnya ketika suatu saat ditakdirkan Allah, punya anak, punya istri, punya uang banyak, punya jabatan tinggi, punya ilmu banyak, jadi ustadz, jadi kiai, jadi pejabat, dengan satu kedipan mata dia langsung takut.
Bahasa kasarnya dia sudah obesitas, perutnya gendut, nggak ada keker, lemak semua, dipukul sekali jatuh. Maka obat hati yang pertama adalah menyelisih nafsu. Jadi kita jangan anggap remeh ya, menjaga mata itu sumber kekuatan hati. Sampai-sampai Imam Abu Suja yang punya kitab fikih Abu Suja, yang mungkin Ustadz Dai juga ngajar di sini ya, kitab takrib atau sebagainya, itu pengarangnya Imam Abu Suja itu sampai usia 120 sekian tahun itu masih sehat kayak umur 45 tahunan. Ketika ditanya apa, Syekh jenengan kok bisa sesehat itu? Hafidtu jawarihi fi sigori fahafidhani Allahu fi kibari. Saya menjaga anggota tubuh saya di masa muda, Allah menjaganya di masa tua. Seperti itu. Jadi jangan anggap remeh menjaga pandangan. Menjaga pandangan itu sumber semua kekuatan hati. Menjaga pandangan. Lah, apa hubungannya dengan puasa? Ketika kita puasa, kita nggak boleh makan. Padahal makan itu senang, enak. Nggak boleh makan. Jam 11 siang itu kalau lihat dawet, oh itu Masya Allah. Kita nggak boleh. Pas puasa nggak boleh makan. Padahal kalau sore-sore itu makan nasi goreng, mie ayam enak sekali. Kita nggak boleh berhubungan suami istri. Kita nggak boleh melihat yang haram. Karena kalau kita melihat yang haram, pahala puasa kita akan kosong. Dan kalau pahala puasa kosong, kita cuma lapar tok, dan kita ngapain capek-capek lapar? Tidak ada pahalanya sama sekali. Bayangkan, berapa latihan melawan nafsu yang ada di ibadah puasa? Banyak sekali. Terutama yang paling pokok, menahan syahwat, menahan makan, menahan minum. Dan ini semuanya ada di puasa. Artinya, kalau kita nggak puasa, apa yang menjamin kita menjaga mata? Coba. Oh, nggak ada penikatnya, nggak ada bondolnya, nggak ada kerangkengnya. Kalau kita nggak, udahlah saya nggak akan puasa, saya ibadah saya tak godul basor aja. Tapi apa motivasi lebihnya godul basor kalau nggak ada puasa? Tapi kalau ada puasa, untuk godul basor itu motivasinya lebih tinggi. Karena kita kalau puasa tapi matanya jelalatan, itu puasanya nggak ada pahalanya. Apalagi kalau matanya jelalatan sampai nanti mengeluarkan mani, onani, itu batal puasanya. Jadi ketika kita puasa itu punya motivasi lebih untuk menahan pandangan, ditambah juga menahan makanan, ditambah juga untuk menahan ucapan. Karena orang kalau gibah, bohong, puasanya gak ada pahala juga. Jadi puasa ini benar-benar luar biasa. Obat hati yang pertama yaitu menyelisih hawa nafsu itu ada di puasa. Maka jangan cukupkan dengan Ramadan saja, tapi dicicil tadi. Tahun pertama Senin Kemis, tahun kedua Senin Kemis plus puasa, tahun pertama Ayyamul Bid setahun, tahun kedua Ayyamul Bid dan Senin Kemis, tahun ketiga puasa Daud. Seperti itu, urutannya seperti itu. Tentu jangan lupa ada puasa 6 hari Syawal, itu puasa tahunan dilakukan juga. Terus puasa Arafah dilakukan juga. Terus puasa 10 dan 9 Muharram dilakukan juga. Seperti itu. Jadi ini obat hati yang pertama, menyelisihi nafsu. Bahkan Imam Syadzili, ya, ulama besar Islam, Al-Imam Asy-Syadzili rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan la yasilul abdu, seorang manusia itu nggak mungkin sampai kepada ridho Allah dan cintanya Allah ma'a syahwatin min syahwatihi, sementara di dalam diri dia masih ada ketaatan kepada nafsu dan syahwatnya. Di selama kita ini masih menjawab keinginan, permintaan syahwat dan nafsu kita yang haram, kita nggak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan pernah jadi kekasih Allah, nggak akan pernah jadi wali Allah, nggak akan bisa meniru sahabat dan salafus saleh selama kita masih menjawab bisikan dan ajakan syahwat haram yang ada di dalam diri kita. Ini yang pertama dari yang ketujuh. Yang kedua obat hati, suplemen hati yang kedua, ya, yang membuat hati kita kuat menghadapi godaan hidup, itu adalah al-ju' alias
mengkosongkan perut atau lapar. Syahwat itu seperti hewan ternak. Hewan ternak semakin dikasih makanan, semakin dia kenyang, dia semakin kemungkinan berontaknya itu sering. Tapi ketika dia dikurangi makanannya, dia nggak akan berontak. Syahwat kita semakin makan iya, minum iya, gula, kopi, susu, cemilan, gorengan, semuanya dimakan. Sate, gulai, semuanya dimakan. Itu bagaimana itu ingin melawan nafsu dan syahwatnya? Orang kalau kenyang itu mau ibadah susah. Baca Quran dijamin baru 5 menit angotnya 50 kali. Punggungnya berat sekali. Ya. Makanya Imam Ghazali itu pernah mengatakan, tidak akan bisa orang menjaga kemaluannya sampai menjaga dia dari 4 hal. Menjaga mata dari melihat yang haram, menjaga pikiran dari pikiran jorok, menjaga perut dari kenyang, yang keempat menjaga perut dari yang haram dan syubhat. Ada sebagian orang, anak muda lah, itu kan datang, Ustadz saya diuji Allah dengan maksiat gini tentang kemaluan. Bagaimana ya prosesnya biar bisa saya sembuh? Yang pertama untuk puasa, biar lapar. Wah nggak bisa nahan lapar. Kalau makan aja saya sekali makan bisa 2-3 piring. Nggak bisa sembuh, nggak bisa sembuh. Bahasa kasarnya itu kayak orang divonis dokter misalkan diabetes. Yang diabetesnya itu sudah kalau luka itu sudah nggak bisa mengering, udah parah diabetesnya. Terus dokter mengatakan ini ada obat insulin, harus suntik insulin setiap hari, dan kamu nggak boleh minum jus, minum coklat, minum matcha, minum kopi yang pakai gula. Waduh nggak bisa, saya manis itu wajib, ya nggak sembuh dah. Meninggal dunia ada 2 hari lagi. Ya. Jadi itu juga berlaku bagi penyakit hati. Nggak bisa ya penyakit hati itu hanya disembuhkan dengan ceramah, nggak bisa. Nggak bisa. Ceramah kayak gini nih, itu motivasi. Yang mempengaruhi adalah amalan kita dan kepasrahan kita kepada Allah. Pada akhirnya itu, mau kita baca Sahih Bukhari, khatam sehari sekali 7.000 hadis, kalau nggak ada praktek, itu nggak akan sembuh. Kayak orang sakit mau mengeluarkan uang sekian ratus juta untuk beli obat, kalau obatnya nggak diminum dan pantangan dokter nggak dijauhi, nggak akan sembuh. Itulah ibarat ilmu. Kalau nggak diamalkan seperti obat yang nggak diminum, sakitnya nggak akan sembuh. Jadi obat hati yang nomor 2 adalah yang membuat syahwat kita bisa direm, amarah kita bisa direm, adalah lapar. Dan lapar itu intinya puasa ya lapar. Nah, intinya puasa lapar. Maka obat hati yang kedua ada di puasa juga. Obat hati yang kedua itu ada di puasa juga. Seperti itu. Belum lagi kalau kita bicara tentang faedah lapar itu, hemat, pengeluarannya lebih sedikit. Orang yang lapar akan terbiasa dengan yang apa adanya. Kata Imam Ghazali, orang yang apa adanya hidupnya nggak butuh banyak arangan. Maka kalau ada tanya, bagaimana Ustadz biar saya itu bisa nggak boros, nggak hedon? Kamu harus banyak puasa. Karena dengan kamu puasa, kamu menahan keinginanmu. Kamu itu nggak terbiasa menahan keinginan. Di Shopee lihat lewat makanan, check out. Di Shopee lihat celana model baru, check out. Di Shopee ada baju model baru, check out. Padahal di rumah masih ada baju. Nah, ini berarti masalahnya bukan butuh, tapi ingin. Seperti itu. Nah, itu latihannya adalah dengan puasa. Jadi, obat hati yang nomor 2 adalah lapar. Yang nomor 3, obat hati yang nomor 3 adalah sedikit tidur. Sedikit tidur.
Maksudnya sedikit tidur itu apa? Bukan jangan tidur, enggak. Sedikit tidur itu ada orang yang males turu, nggak kerja turu, nggak belajar turu, nggak nyari uang turu, nggak ibadah turu terus, rebahan terus. Ya, kalau kita hatinya itu mau kuat, mau mampu menghadapi godaannya, itu nggak boleh banyak rebahan. Banyak rebahan itu sumber otak ini mampet, hati ini keras. Rebahan, apalagi zaman sekarang rebahan plus HP-an. Sampingnya nyemil, wah itu amrodul qulub, penyakit hati semua itu. Ya, udah merebah, makan nyemil plus HP, yang dilihat di HP bisa halal, bisa makruh, bisa haram, bisa makruh. Ya, minimal kalaupun mubah nyerempet ke subhan, game, ya kan, dan seterusnya. Jadi salah satu obat suplemen hati itu adalah tidak banyak rebahan. Orang muslim itu harus banyak gerak. Entah geraknya untuk nyari ilmu, entah geraknya untuk nyari uang, entah geraknya untuk bantu orang, entah geraknya untuk ibadah. Tapi nggak ada waktu kosong. Maka kata Kiai kami, Kiai Haji Imam Zarkasi, pendiri Pondok Gontor, beliau mengatakan istirahat kita adalah perpindahan satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Jadi misalkan pagi itu nyuci piring, setelah nyuci piring itu apa? Nyapu adalah istirahat dari nyuci piring. Nah, gitu. Setelah nyapu ngapain? Ngajar santri adalah istirahat dari nyapu. Setelah ngajar santri ngapain? Ngambilin galon istri. Nah, itu istirahat dari ngajar. Kalau udah capek tidur, tapi tidurnya setelah isya. Nanti bangunnya pas jam 3, jam 2 seperti itu. Tapi pagi, pada subuh, jam 9, jam 11, jam 4 sore, jam 3 sore, jangan rebahan. Itu waktu kita kerja entah ilmu, entah bantu orang, entah dakwah, entah nyari uang. Tapi kita kerja, bergerak seperti itu. Pergerakan yang seperti itu membuat hati kita hidup. Orang yang nganggur, nggak ibadah, nggak baca buku, nggak nyari uang, itu banyak masuk pikiran yang kosong, banyak menghayal. Jadi dia lebih banyak hayalannya. Lihat di Instagram, Timothy Ronald, Hondanya apik, langsung kepengen. Lihat temennya di status, HP ini iPhone, wanyang. Dewekane HP ini masih barengan dengan adiknya. Mau beli yang baru aja masih padu sama orang tuanya. Langsung pengen. Kenapa pengen dia? Kosong. Nganggur. Kalau dia ke alas ngarit suket buat kambing dan sapinya, itu dia nggak akan kepikiran yang seperti itu. Karena dia sibuk. Orang yang produktif itu biasanya mikirnya itu logis, jernih, nggak aneh-aneh. Tapi orang yang kosong, banyak rebahan, itu pikirannya sudah di luar nurul, ya, nggak habis fikri, ya, seperti itu. Di luar prediksi BMKG. Yang sepuh kayaknya nggak paham, nggak tertawa soalnya. Yang muda aja berarti, yang muda nggak ada tapi seperti itu. Ya. Jadi obat hati yang nomor 3 itu meminimalisir tidur. Ya, tidak banyak rebahan maksudnya, tidak malas-malasan. Dan kita di puasa dikasih sama Allah fasilitas itu. Apa kata Allah dalam Quran? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Salah satu ibadah dari sekian sedikit ibadah yang pahalanya nggak ada batasannya, hanya Allah yang tahu. Bisa jadi dengan satu pahala itu Allah langsung memberikan kita surga tanpa hisab. Kamu nggak dihisab. Kalau ibadah-ibadah yang lain 10 kali lipat, 10 dikali 700. Tapi satu ibadah ini bisa jadi kalau Allah ridho, kamu masuk surga tanpa hisab. Apa itu ibadahnya? Sabar. Apa maksud tafsir dari sabar dalam tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir? Tafsir sabar itu ya puasa. Salah satu sabar yang nyata, yang bisa terkonsep, yang jelas, yang terukur ya puasa.
Adapun sabar yang saya akan sabar, ini relatif. Kadang sabar, kadang enggak. Tapi sabar yang pasti terukur itu puasa. Orang yang puasa pasti sabar. Minimal sabar nggak makan, nggak minum, nggak melakukan pembatal puasa. Tapi pasti dia sabar. Dan orang yang sabar, pahalanya itu tidak ada batasnya. Seperti itulah. Ketika kita dapat janji seperti ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, mosok kita pas puasa mau leha-leha. Kemudian yang kedua, pas puasa itu kan badan kita kan nggak makan. Kalau nggak makan itu kan lemes. Orang yang lemes, manajemen prioritas itu lebih. Orang itu kalau kenyang, tak rebahan sih, kerjakan nanti aja. Tak leleh sih, awake penak soalnya. Awake kepenak. Tapi kalau kita puasa lemes, ini nggak penting, ini dulu. Kalau nggak kerjakan sekarang nanti awake kira kuat. Jadi dia akan prioritas itu. Mengerjakan yang harus saja, yang wajib saja. Mana nih yang menghasilkan ilmu nih, mana yang menghasilkan uang ini, mana yang kerjaan kantor, mana kerjaan sekolah, mana kerjaan yayasan, mana yang kerjaan wajib saya kasih makan ini. Kerjaan yang nggak penting-penting dia nggak akan noleh karena iman tenaga nih. Soalnya poso. Seperti itu. Jadi orang yang puasa itu manajemen prioritasnya, bahasa Arab itu fikih aulawiyahnya itu akan lebih terukur. Karena dia memiliki kekuatan yang terbatas, dia hanya ingin mengalokasikan powernya itu untuk hal yang paling penting, yang paling wajib. Ya, makanya obat hati yang nomor 3 adalah meminimalisir tidur, tidak banyak rebahan, tidak banyak leyeh-leyeh. Seperti itu. Azan sudah. Azan. Pertanyaannya. Baik. Ya. Baik, jadi itu obat yang ketiga. Nah, sebelum kita lanjut ke obat yang keempat, ini ada perkataan seorang ulama besar ya, minas solihin, termasuk orang-orang yang ulama yang soleh kekasih Allah, yang ahli ilmu dan ahli ibadah. Namanya Syekh Hasan Al-Qazzaz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, bunya hadzal amru ala thalathin. Untuk kita sampai kepada Allah itu membutuhkan 3. Jadi kalau kita ingin jadi wali Allah, ingin jadi kekasih Allah, butuh 3 hal. Yang pertama, Allah ta'kul illa indal fatah. Jangan makan sebelum lapar. Kayak Nabi Muhammad. Kalau kita ingin jadi kekasih Allah, jadi wali Allah, jangan makan sebelum lapar. Yang kedua, la tanam illa indal ghalabah. Jangan tidur kecuali ngantuk. Kalau nggak ngantuk, kerja. Maksudnya kerja itu apa? Ibadah, belajar, nyari uang, nyari ilmu, bantu orang. Artinya gerak terus. Jangan rebahan. Yang ketiga, la tatakallam illa inda darurah. Jangan bicara kecuali untuk yang baik atau zikir. 3 ini adalah jalan menjadi wali Allah. Nggak makan sebelum lapar, nggak tidur sebelum ngantuk, nggak bicara kecuali yang baik-baik atau yang zikir-zikir. Kenapa kok ini jalan menuju wali Allah? Karena kalau makan, tidur, bicara, makan, tidur, ini dia jaga, syahwat itu bisa diatur. Orang yang rebahan terus, hatinya keras, syahwatnya itu lebih kuat. Orang yang makan terus, hatinya keras, syahwatnya itu akan lebih mendominasi. Orang yang bicara terus, itu akan rawan marah, kelahi, dan seterusnya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, manadimtu ala sukuti marratan walakat nadimtu alal kalami miraran. Sekalipun dalam hidup saya nggak pernah menyesal gara-gara diam, tapi saya berkali-kali menyesal karena bicara. Perceraian itu karena bicara, ya kan? Kelahi karena bicara. Pembunuhan awalnya bicara. Putus silaturahmi awalnya bicara. Putus pertemanan awalnya bicara. Ya. Apalagi dipenjarakan, dilaporkan polisi awalnya karena bicara. Bicara di kolom komentar, di internet. Semua musibah ini awalnya bicara. Seandainya orang marah itu nggak bicara, nggak jadi gelut. Seandainya orang gelut itu nggak bicara, nggak jadi bunuh-bunuhan. Tapi semua gara-gara bicara. Makanya lisan ini memang ahadus saifain, salah satu dari pedang. Nggak cuma pedang fisik, tapi lisan ini juga pedang. Itu 3
obat hati yang utama, dan ketiga-tiganya ada di puasa. Tadi ada request dari Pak Mir untuk membuka pertanyaan karena sudah titit tadi. Monggo yang mau bertanya, silakan. Silakan Ustaz Pak Iman. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Ini saya tidak pengertian tingkatan saum tadi dari sahabat kepada Ustaz. Ini tingkatan saum yang Ya. Nanti kapan berhentinya ketika kita berada di saum Ramadan? Oke. Berhentinya kapan? Bagus sekali. Ini pertanyaan bagus sekali. Ya. Ada dua keadaan. Keadaan pertama, orang yang tidak memiliki kebiasaan puasa. Orang yang tidak memiliki kebiasaan puasa. Artinya dia tidak mengamalkan puasa sunnah. Enggak puasa Daud, enggak puasa Senin Kamis, dan lain-lain. Maka kalau sudah tanggal 15 Sya'ban 16 sampai 30 tidak boleh puasa sunnah. Tidak boleh puasa sunnah. Haram. Karena Rasulullah mengatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Kalau Sya'ban sudah selesai setengah yang pertama, tidak boleh puasa. Tidak boleh. Kecuali puasa wajib. Mengganti puasa tahun lalu belum nyarutan. Itu boleh. Tapi puasa sunnah tidak boleh. Bagi orang yang tidak punya kebiasaan. Keadaan kedua yang kami jenengan tanggalkan, orang yang selama setahun itu sampai di bulan Sya'ban punya kebiasaan Senin Kamis, punya kebiasaan Daud, punya kebiasaan puasa berkelanjutan seperti ini, maka walaupun sudah tanggal 15 besok boleh puasa sampai sebelum Ramadan. Seperti itu. Sangat dipahami. Baik. Yang lain, silakan yang ada pertanyaan. Mas-mas kameramen yang tanya kan, silakan. Ayo. Ibu-ibu bertanya silakan. Boleh untuk ibu-ibu. Ada mikrofonnya juga. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan Pak Ustaz, ketika itu kadang kita melakukan puasa Daud, terus kadang kita ingin misalnya satu Daud, 1 minggu kita Senin Kamis, itu apakah bisa? Iya. Baik. Wa iyyakum Bapak ya. Bagus sekali pertanyaannya. 1 minggu ini saya Daud, 1 minggu ini Senin Kamis, 1 minggu lagi mungkin Daud lagi, seperti itu. Jawabannya sangat boleh sekali, bagus sekali, tidak ada masalah. Jadi Daud itu, jadi puasa sunnah itu nggak apa-apa divariasi untuk melatih. Tadi kan saya memberikan saran ya, Senin Kamis 3 kali sebulan, terus tahun depan Senin Kamis dan 3 kali sebulan, tahun depan Daud. Tapi kalau misalkan mau langsung Senin Kamis, terus besoknya Daud juga boleh semuanya, nggak ada masalah. Baik, gitu. Tetap sunnah dan dapat pahala, tidak haram, tidak makruh, itu tetap baik. Terima kasih. Yang lain silakan. Mau? Silakan mikrofon. Ya, silakan. Untuk tadi disampaikan obat hati kan ada 7. 7. Baru 3. Baru 3. Baik, kita sebutkan. Ya, karena ditanya. Tadi takmir soalnya meminta pertanyaan. Baik. Yang keempat, banyak diam. Yang keempat, banyak diam. Jadi obat hati yang keempat, banyak diam. Dan banyak diam ini ada di puasa, ya kan? Karena kalau kita puasa, kita banyak diem. Mau ngobrol tuh males, lemes. Awalnya ora penak, menengai, luwih penak. Nah itu, diam.
Yang kelima, itu yang keempat ya. Yang kelima, banyak merenung. Caranya gimana? Ini mungkin sebagian yang kemarin di Solo ya pernah dengar seperti jenengan Ustaz MC kemarin. Tapi yang lain yang belum dengar, ya banyak merenung itu apa? Banyak merenung artinya dia punya majelis muhasabah, duduk 15 menit, 10 menit, membaca astagfirullah, membaca nama Allah, terus merenung. Itu ketika kenyang, susah untuk nangis. Kalau perut kenyang itu jenengan astagfirullah, itu arep ngeling-eling dosa kangelen, saking kandele atine itu. Tapi kalau dia lagi puasa, terus dia merenung astagfirullah, terus merenung kesalahan dia, itu sangat lebih mudah. Ya, maka obat hati yang nomor 5 adalah merenung, banyak muhasabah dalam kesendirian. Kenapa kok dalam kesendirian? Jangan pernah dengar ayat tentang kisah Nabi Yunus, ya, fanada fil dzulumat. Nabi Yunus itu doa dalam kesepian. Di dalam perut itu kan sepi, gelap. Apa jawaban Quran? Fastajabna wa najainahu minal ghammi. Kita jawab doanya Nabi Yunus, kata Allah, dan kita sembuhkan galau dia, gelisah dia. Tapi doanya apa? Fanada fil dzulumat. Doanya di kegelapan, kesendirian, nggak ada HP, nggak ada ngobrol. Kalau bisa lampunya dimatikan. Fikir, tafakur, muhasabah dalam kesendirian, tak ada distrak, nggak ada HP, nggak ada istri, nggak ada anak. Walaupun cuma 15 menit setiap hari, itu akan menguatkan hati kita. Dan itu akan lebih dekat daripada ijabah doa. Ya, dicoba. Ya. Kalau nggak dicoba nggak akan merasakan. Seperti itu. Di situ kita ingat semua dosa kesalahan kita itu. Yang keenam, ya, yang keenam ini sangat penting sekali, sangat penting. Sohbatul akhyar, berteman dengan orang soleh. Berteman ini maknanya bukan teman nyata seperti ini saja. HP itu lebih teman dari teman sekarang. Kita ngobrol sama orang betulan sehari itu berapa jam dibandingkan HP? HP itu bisa 7 jam, orang betulan paling cuma 5 jam. Berteman dengan orang baik, hati kita akan sangat adem. Bawaannya tuh feelingnya tuh semangat, feelingnya tuh tenang, ridho dengan takdir. Tapi sekali berteman dengan orang yang toksik, ngomongannya merek baju, merek celana, merek HP, merek motor, merek mobil, KPR rumah, apa sebagainya, wah ini keras sekali. Gak pernah mikirin sholat, gak pernah mikirin takwa, gak pernah mikirin akhirat, gak pernah mikirin belajar, gak pernah mikirin mengembangkan diri. Jadi berteman dengan orang soleh. Maka saya katakan kepada diri saya dan hadirin semua, kalau ada dari kita yang galau, sedih, gak tahu dari mana datangnya, kok gak enak aja, tapi gak tahu kenapa, neng bendinone gur ning ngarep HP, ya wis pas, sudah sewajarnya. Karena ketika hati kita berteman dengan yang gak soleh, kalau di HP tontonan yang diikuti orang yang fasik, yang ditonton orang yang fasik, yang didengarkan orang yang fasik, yang dibaca bacaan yang fasik, terus setiap scroll itu kan informasinya berubah-ubah. Otak kita sudah di otak-atik udah nggak karuan, nggak punya aturan otak kita, nggak punya struktur yang jelas. Terus perasaan kita gelisah, mudah galau, mudah pengen, mudah iri, mudah hasad, itu sudah sewajarnya. Maka jangan harus membuang semua circle itu, buat circle baru. Unfollow semua itu, hapus history, hapus ini, ganti tontonan yang bagus, biar FYP-nya yang direkomendasikannya itu tontonan yang tidak toksik. Ya, jadi obat hati yang ke-6, berteman, membersamai, menonton, mengkonsumsi orang yang soleh-soleh. Dan ketika kita puasa, kita terpaksa berteman dengan orang soleh. Karena ketika puasa dengan orang yang soleh, kita akan bohong. Kalau bohong, ganjarannya nggak ada. Akan gibah ganjarannya nggak ada. Akan ngadu domba ganjarannya nggak ada.
Bersama orang yang nggak baik kita akan kelahi mulut, marah-marahan. Ganjaran puasa nggak ada. Daripada ganjaran nggak ada, lebih baik diem sendirian. Akhirnya circle kita jadi yang baik-baik. Yang terakhir, keenam obat hati ini harus dilakukan dengan hati yang pasrah kepada Allah. Jangan terbesit sedikit pun, ini usaha saya, ini kemampuan saya. Kayak kata Al-Quran, fafirru ilallah, larilah ke arah Allah. Jangan ke arah otak saya, kehebatan saya, kecerdasan saya. Ya, kata Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah mengatakan, saya, kami, kita, menurut saya punya, ini adalah pintu-pintu setan semuanya. Saya, kami, punya saya, menurut saya, ini kalau nggak hati-hati ya, ini pintu setan. Harus profesional. Jadi itu 7 obat hati. 7 obat hati. Yang pertama kita ulang ya. Yang pertama menyelisih hawa nafsu. Yang kedua lapar. Yang ketiga tidak banyak rebahan. Yang keempat banyak diam. Yang kelima bertafakur dalam kesendirian. Yang keenam bermuamalah dengan orang yang soleh. Yang terakhir melakukan keenam-enamnya dengan hati yang pasrah kepada Allah, tidak menisbatkan kekuatan ke diri sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Minallah ilallah lillah fillah. Hanya dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya, dan 7-7-nya ini semuanya ada di ibadah puasa. Ya, maka semoga setelah kita mendengarkan faidah dari puasa ini, kita semakin semangat dalam menghadapi Ramadan. Insya Allah tidak hanya Ramadan untuk menggugurkan kewajiban, tapi ternyata Ramadan adalah momen kita untuk menguatkan hati kita sehingga kita bahagia dalam segala keadaan karena kita ridho dengan Allah Subhanahu wa taala.